Shalom, perkenalkan nama saya Meginia Maniata, kelas B semester 1, program studi pendidikan Kristen anak usia dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hakikat perkembangan anak usia dini, teori pertumbuhan dan perkembangan anak, dan pola perkembangan anak. Yang pertama itu hakikat perkembangan anak usia dini. Setiap anak itu bersifat unik, tidak ada anak yang sama sekalipun mereka itu kembar siam. Setiap anak lahir dengan potensi berbeda-beda, memiliki kelebihan, minat, dan bakat mereka masing-masing. Kenyataannya itu ada yang sangat cerdas, ada yang biasa saja, dan ada yang kurang cerdas. Berdasarkan teori perkembangan anak, diyakini bahwa setiap anak itu lahir lebih dari satu bakat. Oleh karena itu, pendidik anak usia dini itu perlu mengenal pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus maupun anak yang normal. Dengan memahami kebutuhan khusus setiap anak, diharapkan para guru mampu mengembangkan potensi anak dengan baik. Anak usia dini sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mentalnya. Begitu pentingnya anak usia dini sampai teori yang mengatakan bahwa pada usia 4 tahun itu 50% kecerdasan telah tercapai dan pada usia 8 tahun itu 80%. Selain pertumbuhan dan perkembangan fisik dan motorik, perkembangan moral pun termasuk kepribadian watak, akhlak, sosial, emosional, intelektual, dan bahasa juga mereka berlangsung amat cepat. Yang kedua, teori pertumbuhan dan perkembangan anak. Di sini ada 6 teori pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu yang pertama, teori behaviorisme, yaitu perilaku dapat dibentuk dengan memberikan jawaban dalam bentuk kata atau tindakan apapun. Yang kedua itu teori maturation, yaitu pengalaman memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangannya. Yang ketiga teori interaksi, bahwa anak-anak membantu pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, teori psikoanalisis, yaitu anak-anak bergerak melalui langkah-langkah yang berbeda-beda dengan tujuan untuk mencari kepuasan yang berasal dari sumber yang berbeda, di mana mereka juga harus berusaha menyeimbangkan keadaan tersebut dengan harapan orang tua. Yang kelima, teori pengaruh, yaitu seorang anak itu berkembang secara menyeluruh. Yang keenam, teori konstruktivisme, yaitu bertolak dari suatu keyakinan bahwa belajar adalah membangun pengetahuan itu sendiri setelah dicernakan kemudian dipahami dalam diri setiap individu. Yang terakhir itu ada pola perkembangan anak. Dapat disimpulkan beberapa bagian, yaitu yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik itu berlangsung secara teratur, tidak secara acak. Perkembangan fisik pada masa bayi itu berjalan dengan cepat. Perkembangan keterampilan motorik mereka tidaklah sama cepat dengan seperti masa kanak-kanak mereka. Beberapa hal dapat membantu kita dalam mengembangkan keadaan fisik dari anak-anak lewat kegiatan seperti menyediakan permainan dalam ruangan, meyakinkan anak-anak bahwa mereka memiliki suatu kesempatan untuk berada dalam suatu area permainannya. Yang kedua, perkembangan sosial, seperti bayi juga tidak dapat dibedakan pada respon yang diberikan terhadap suatu stimuli seperti lapar atau dingin. Muka akan menimbulkan tangisan yang tidak dikhususkan bagi stimuli tersebut. Mereka juga mencoba untuk membuat
sebuah strategi untuk menyatakan keinginan mereka dan beberapa ide tentang identifikasi mereka terhadap peran sebagai berikut. Yang pertama itu perkembangan kepribadian guru yang berpikir tentang perilaku anak-anak. Yang kedua itu perkembangan konsep diri yang dikembangkan secara bertahap, yaitu mengembangkan konsep dirinya sebagai seorang individu yang terpisah dari orang lain selama beberapa tahun. Dan yang ketiga itu peran dari permainan. Pengalaman permainan sangat penting di dalam perkembangan sosial dan emosional dari anak-anak. Dan yang keempat itu ada agresi, yaitu aspek yang lain tentang pembangunan sosial yang patut mendapat perhatian adalah agresi. Yang kelima, identifikasi peran seks sebelum anak yang berusia 3 tahun mulai untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai anak laki-laki atau anak perempuan. Yang ketiga itu ada perkembangan emosional. Perkembangan emosional itu seperti perkembangan fisik dan sosial mengikuti tahapan perkembangan yang dapat diramalkan tentang pertumbuhan. Yang keempat itu ada perkembangan intelektual yang mengacu pada perkembangan anak dalam berpikir dan kemampuan untuk memberalaskan perkembangan kognitif dari anak-anak yang lebih diuraikan dalam beberapa teori yang berada dalam kurun waktu yang berbeda juga. Tahapan-tahapan ini mengembangkan anak untuk bertumbuh ke arah kedewasaan dan juga pengalaman. Demikian yang bisa saya jelaskan. Saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini. Shalom.